Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah berada di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik untuk modul ini. Baik, ini modul yang sangat menarik karena memang untuk melatih kita dalam menjadi seorang coach dalam proses nanti pembelajaran di sekolah kita, baik itu juga untuk teman sejawat maupun untuk murid kita. Materi ini sangat bagus untuk Bapak Ibu kembangkan karena untuk memaksimalkan potensi yang selama ini mungkin belum muncul dengan percakapan-percakapan coaching itu nanti Bapak Ibu bisa piawai dalam memaksimalkan potensi lawan bicara kita. Baik, saya akan berbagi praktik baik untuk pengisian tugas atau pembuatan tugas demonstrasi kontekstual. Kalau untuk ruang kolaborasi hanya mengunggah rekaman di Rukol saja, sedangkan di demonstrasi kontekstual mungkin sebagian dari kita akan merasa agak rumit, ya, agak rumit yang kita rasakan. Tapi kalau kita mau membaca di LMS itu petunjuknya sudah lengkap. Yang pertama nanti Bapak Ibu akan dibawa ke tahap 1, yaitu tahap 1 itu supervisor, itu akan melakukan kegiatan supervisi, tapi supervisinya tidak di dalam kelas, supervisi kegiatan simulasi. Apa yang dilakukan supervisor ini yaitu melakukan percakapan pra observasi, kemudian pasca observasi. Sedangkan kegiatan observasinya nanti melihat teman yang 2 orang kita itu melakukan coaching, ya kan, yaitu berperan menjadi coach dan juga berperan menjadi seorang coachee. Nah, silakan dilihat di tahapan-tahapan ini sudah ada fungsinya masing-masing. Sekarang kita lihat di bagian simulasinya. Nah, di siklus 1, misalnya Bapak Ibu si A itu berperan menjadi supervisornya, orang yang akan mensupervisi. Maka si A ini dia akan merekam proses ini, proses percakapan ini, kemudian proses dia sendiri ketika bercakap dengan seorang coach, karena nanti Bapak Ibu yang berperan menjadi supervisor itu akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum mereka ini melakukan proses coaching. Kepada siapa nih si A ini? Kepada B, dia bertanya-tanya. Itu tentang apa yang mau dikembangkan dan sebagainya sesuai dengan alur Tirta. Nah, silakan dikembangkan itu sesuai dengan petunjuk di atas. Setelah si A ini merekam proses ini semuanya sampai nanti ke percakapan pasca observasi yang dilakukan 2 orang ini, maka rekaman itulah yang akan Bapak Ibu unggah. Si A ini mengunggah nanti di LMS. Si B dan si C belum mengunggah karena dia belum berperan menjadi supervisor. Dia akan mengunggah tugasnya itu ketika si B ini berperan menjadi supervisor, dan giliran si C juga nanti akan bergilir menjadi supervisor, baru mereka ini akan mengunggah sesuai dengan peran supervisornya masing-masing. Di siklus kedua, maka si C menjadi supervisor, sama kayak gitu yang saya jelaskan di siklus 1 tadi. Tadi kan tadinya A menjadi supervisor, sekarang C naik jadi supervisor. Kalau C naik jadi supervisor, maka 2 orang inilah yang diamati oleh yang si supervisor. Si coach ini juga tidak boleh melepaskan diri dari proses tirta. Mereka dalam percakapannya nanti ketika observasi, itu mereka juga menggunakan alur tirta juga tetap. Dengan tema permasalahan coach itu silakan ditetapkan yang paling sederhana juga boleh, masalah pembelajaran juga boleh. Selanjutnya baru masuk nanti giliran si B naik jadi supervisor, maka si C dan si A ini, si C menjadi coach gitu. Jadi bergilir terus. Jadi tugas Bapak Ibu itu yang diunggah di dalam YouTube nanti, diunggah di dalam tugas ruang kolaborasi adalah ketika Bapak Ibu itu masing-masingnya itu berperan menjadi supervisor gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah mungkin Bapak Ibu akan membentuk kelompok. Nah, kelompok ini kan bisa luring, bisa daring. Tapi kalau saran saya itu luring saja karena kan satu daerah. Kalau memang berjauhan, cari kawan-kawan yang terdekat. Bisa berkumpul nanti satu tempat sambil berdiskusi tentang pembelajaran ini, ya lebih menarik supaya lebih fokus lagi. Kalau daring, maka akan terkendala mungkin jaringan ataupun gambar yang tidak sempurna. Tapi kalau direkam langsung, itu tiga-tiganya akan nampak. Fungsi dari si C, fungsi dari A, dan fungsi utama dari B ini akan nampak dalam satu video full. Jadi seperti itu.
Jadi tugas yang akan Bapak Ibu unggah itu ketika Bapak Ibu berperan menjadi supervisor. Nah, nanti Bapak Ibu juga pasti dapat giliran menjadi coach dan juga giliran menjadi coachee. Untuk membantu siapa? Untuk membantu teman kita ketika dia berperan menjadi supervisor, seperti itu. Silahkan ikuti pertanyaan-pertanyaannya di atas ini. Tahapan-tahapannya apa saja ditanya. Ini ketika melakukan pra-observasi yang dilakukan supervisor apa? Ketika observasi yang dilakukan supervisor apa? Ketika pasca observasi yang ditanya oleh supervisor itu apa? Ada di sini. Silahkan dipakai. Nah itu. Kalau si coach sama coachee ini terserah temanya mau apa. Yang jelas si coach ini tetap dia ketika melakukan pertanyaan-pertanyaan, mengembangkan potensi itu tetap menggunakan alur Tirta sesuai dengan pendekatan coachingnya itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga sukses memahami modul 2.3 ini dan bisa dipakai untuk kemaslahatan di sekolah dan juga untuk teman sejawat di sekolah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.